Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Bapak Komarudin MPD. Izinkan perkenalkan, nama saya Muhammad Ilman Hakiki, kelas E semester 5, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Kita ngopi sambil membahas hakikat manusia menurut Islam. Jadi, mengenai hakikat manusia menurut Islam akan timbul pertanyaan, siapa kita? Apakah makhluk Allah yang diciptakan hanya selaras dengan untuk menyembah Allah saja? Lalu kita sama dengan kambing, burung, atau makhluk yang lainnya? Jawaban dari pertanyaan siapa kita adalah manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna dari makhluk yang lainnya. Sebab di dalam Al-Quran disebutkan proses penciptaan manusia berdasarkan dari kata basyariah. Basyariah berasal dari kata basyaroh yang berarti kulit atau fisik. Dari sini sudah jelas kita bisa bedakan kulit atau fisik manusia paling sempurna dibandingkan dengan kulit atau fisik hewan yang lainnya. Kedua, insan. Insan berasal dari kata uns, berarti jinak, humoris, dan tumpah. Dengan kata insan terkait dengan kemampuan berpikir dan memikul tanggung jawab. Dari sini kita bisa bedakan juga kalau manusia itu memiliki akal dan pikiran, sedangkan hewan tidak memiliki. Jadi dengan adanya dua kata ini, yaitu basyariah dan insan, Allah menciptakan manusia bukan hanya sebagai penghuni di dunia saja, akan tetapi sebagai khalifah di bumi. Menurut tokoh filsafat barat yang bernama Abul A'la Al-Maududi, peran manusia sebagai khalifah meliputi yang pertama, membawa keadilan dan kebenaran. Individu diberikan sarana untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran. Dalam kapasitas ini, individu harus menjadi teladan dalam melaksanakan hukum Tuhan dan bersikap adil terhadap semua makhluk yang ada di bumi. Terus, yang kedua, menciptakan masyarakat yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan, manusia mempunyai kemampuan untuk menyampaikan emosi yang mendalam kepadanya dan menjalin hubungan satu sama lain, amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna, manusia berikut adalah beberapa hal yang berkaitan dengan konsep fitrah menurut pengertian umum, tafsiran maupun pengertian menurut sunnah adalah sebagai berikut. Yang pertama, fitrah berarti agama. Fitrah bermakna, maksudnya adalah bahwa agama Islam ini berkesesuaian dengan kejadian manusia, sedangkan kejadian itu tidak berubah. Kalau sekiranya manusia itu kita biarkan dengan pikirannya, niscaya ia akan sampai juga pada agama Islam. Terus yang kedua, fitrah berarti mengakui keesaan Allah. Jiwa tauhid adalah jiwa yang selaras dengan rasio manusia. Karena sejak di alam imateri, manusia telah mengikat janji dengan Tuhannya bahwa dirinya telah mengakui Allah sebagai Tuhannya. Itulah maksud dari fitrah, mengakui keesaan Allah. Terus yang ketiga, fitrah berarti cenderung pada kebenaran. Nah, di sini secara fitri manusia memang cenderung dan mencari serta menerima kebenaran, walaupun kebenaran tersebut hanya bersayam dalam hati kecilnya. Akan tetapi karena berbagai faktor eksogen, manusia tidak memberikan kebenaran tersebut. Yang keempat, fitrah berarti ikhlas atau suci. Menurut Abu Ja'far, ini tokoh filsafat. Menurut Abu Ja'far ini, manusia ketika dilahirkan
membawa atau dilengkapi dengan berbagai sifat yang melekat pada dirinya. Salah satu di antaranya adalah contoh kemurnian atau keikhlasan dalam menjalankan amalan atau aktivitas. Hal ini didukung oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hamid dari Mu'ad yang menyatakan bahwa 3 hal yang menjadikan selamat yaitu ikhlas berupa fitrah Allah, diaman manusia diciptakan dirinya, salat berupa agama, dan taat berupa benteng penjagaan. Terus yang kelima di sini, fitrah berarti potensi dasar manusia. Pemanaan fitrah sebagai potensi dasar manusia dikembangkan oleh para filosof yang mengikuti aliran empirisme dan para ahli fikih. Dari sekian arti fitrah pada orang di atas meskipun beragam dan sangat mendasar, namun kebanyakan masih mengandung pengertian umum, sedangkan pengertian yang lebih mendekati dengan yang dimaksud dalam Quran surat Al-Rum ayat 30 menurut hemat penulis dalam ketentuan Allah. Mungkin ini yang kita bisa bahas dalam video kali ini. Kiranya kalau ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.